ingin mempresentasikan sistematika literatur yang berjudul Pengaruh Gaji Gubernur dan Memperbaiki salah satu nomor karyawan di PT Best Profit Teacher. Perkenalkan, nama saya Zulfi. Saya Ikram Iman. Saya Setia Pembangunan. Saya Jaulia. Saya Dina Devi. Setelah permasalahan turnover karyawan di PT Best Profit, terutama dipengaruhi oleh ketidakjelasan gaji, ketidakpastian pendapatan, serta beban kerja yang berlebihan. Puluhan karyawan menunjukkan bahwa sistem kompensasi sangat bergantung pada target dan tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga menimbulkan tekanan dan ketidakpuasan. Kondisi ini semakin diperparah oleh karakteristik generasi Z yang mengutamakan keamanan finansial, kejelasan kompensasi, keseimbangan hidup, serta lingkungan kerja yang stabil. Ketidakjelasan benefit, tunjangan, dan peluang karir juga berkontribusi pada munculnya turnover intention. Dampak turnover yang tinggi dapat merugikan perusahaan melalui peningkatan biaya rekrutmen, penurunan produktivitas, dan hilangnya pengetahuan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini mengenai pengaruh gaji dan beban kerja sangat penting sebagai dasar bagi perusahaan untuk memperbaiki sistem kompensasi, mengatur beban kerja secara profesional, dan meningkatkan retensi karyawan GMC. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis pengaruh gaji terhadap turnover karyawan GMC di PT Best Profit Teachers, untuk menganalisis pengaruh beban kerja terhadap turnover karyawan GMC di PT Best Profit. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan tingkat turnover karyawan generasi Z berdasarkan lama bekerja di PT Best Profit. Sejarah perusahaan PT Best Profit Teachers berawal dari PT Millennium Penata Teacher yang berdiri pada tahun 2000 dengan fokus pada layanan training online melalui platform Millennium Trader 4. Pada tahun 2008, perusahaan ini diakuisisi oleh PT Solid Group yang menaungi lebih dari 35 perusahaan termasuk PT Best Profit Teacher yang kemudian aktif dalam sistem perdagangan alternatif di Bursa Berjangka Jakarta. Sebagai piala berjangka yang berizinkan resmi dan Bapeti, PT Best Profit Teacher berperan menyediakan fasilitas transaksi bagi nasabahnya. Perusahaan memiliki kantor pusat di Jakarta dan beberapa kantor cabang di Jambi, Samarinda, Pontianak, Malang, dan Surabaya. Dengan puluhan wakil piala berjangka, seiring perkembangan industri, perusahaan terus meningkatkan produk komoditi primer, memperbaiki kualitas SDM, dan mengembangkan pelayanan operasional. Pada periode 2013 sampai 2015, perusahaan merencanakan pembaharuan sarana dan sistem transaksi baik multilateral maupun bilateral agar selalu selaras dengan kebutuhan dan kemampuan teknologi. Juga perdagangan berjangka komoditi serta memberikan dampak positif untuk perekonomian di Indonesia. Berfungsi mengingatkan program promosi dan edukasi tentang industri PBK serta secara bersama-sama dengan asosiasi dalam berjangka, lalu membantu menyediakan sarana nilai maupun kegiatan spekulasi bagi masyarakat dengan menerapkan prinsip know your customer, lalu turut aktif memperkenalkan industri PBK ini kepada masyarakat atau melalui lembaga pendidikan tinggi atau melalui konser seminar dan lokalia. Selanjutnya, meningkatkan aspek kepatuhan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan citra yang positif di masa mendatang. Terakhir, mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dengan program-program pelatihan dan komprehensif. Selanjutnya ada lokasi PT Best Profit Teacher. PT Best Profit Teacher ini memiliki jaringan kantor di berbagai kota besar Indonesia untuk mempermudah layanan investasi, edukasi, dan konsultasi perdagangan berjangka. Kantor pusat operasional berada di Equity Tower Jakarta dengan pusat informasi di Pacific Palace. Layanan regional tersedia di Geraha Bukopin Surabaya, Sentral Bisnis Pontianak, serta kantor cabang dan di Jambi, Malang, Bandung,
budaya kerja kompetitif namun suportif, berorientasi hasil, profesional dan cepat. Nilai inti perusahaan menekankan kerjasama tim, disiplin dan etika kerja. Tantangan yang dihadapi termasuk komunikasi dengan beragam kepribadian, mencari klien baru bagi staf penjualan, serta menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi akibat durasi rapat panjang dan kebijakan cuti yang terbatas. Ada pula di kasus PT Best Profit Filter ini melakukan proses rekrutmen selama 1 bulan termasuk masa training dengan mengajukan legalitas perusahaan melalui website resmi dan mengajarkan prospek nasabah hingga closing. Banyak peserta yang tertarik karena iklan lowongan yang menjadikan upah UMK. Namun, gaji tersebut tidak dapat dicairkan jika peserta tidak berhasil mendapatkan nasabah, sehingga menimbulkan tekanan dan kekecewaan. Perusahaan juga membuka lowongan dan mengadakan tes rutin, meski hanya mencantumkan kebutuhan 10 posisi, sehingga menimbulkan kejanggalan. Hal yang terungkap dalam wawancara Prosedur Florida 25 Maret 2020 di Malang. Selain itu, berita di Pontianak Times 4 Januari 2024 melaporkan kasus nasabah TN yang kehilangan sekitar 2,1 miliar rupiah setelah berinvestasi di BPF Pontianak, sehingga ia melayangkan somasi karena menduga adanya kejanggalan pengelolaan dana dan minim edukasi resiko. Berita lanjutan 25 Agustus 2024 menyebutkan bahwa kasus ini telah dilaporkan ke Direskrimsus Polda Kalbar dan penyidik sudah menerima keterangan serta bukti dari kuasa hukum korban. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama adalah teori gaji, yang kedua ada teori beban kerja, yang ketiga ada teori work-life balance, yang keempat ada teori turnover retention. Yang pertama teori gaji. Menurut Harian Kerja, gaji merupakan pembayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah organisasi. Selain itu, dengan diberikannya insentif pada karyawan atau pegawai merupakan imbalan jasa yang diberikan perusahaan. Menurut Andrew F. Sikula, dalam buku manajemen sumber daya manusia, gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Jati Samsudin, dalam buku manajemen sumber daya manusia, gaji adalah sesuatu yang berkaitan dengan uang yang diberikan kepada pegawai atau karyawan. Menurut Pai, mengatakan bahwa gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukan sebagai karyawan yang memberikan sumbangan dan pikiran dan mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, indikator gaji. Menurut Kurniawati, yang pertama kelayakan, yang kedua motivasi kerja, yang ketiga kepuasan kerja. Teori beban kerja. Beban kerja didefinisikan sebagai tindakan atau aktivitas yang harus segera diselesaikan oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu. Teori work-life balance. Work-life balance adalah keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Karyawan yang gagal mengelola keseimbangan kehidupan kerja dapat menyebabkan turnover retention. Selain work-life balance, stres kerja juga merupakan faktor yang mempengaruhi niat karyawan untuk keluar dari perusahaan. Indikator work-life balance menurut Putri dan Rahilda meliputi pemanfaatan waktu, keterlibatan kerja, dan kepuasan kerja. Pemanfaatan waktu yang baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dan mencerminkan work-life balance yang sehat. Keterlibatan kerja yang tinggi tanpa mengorbankan kehidupan pribadi juga merupakan indikator work-life balance. Teori turnover retention. Turnover retention adalah keinginan atau niat karyawan untuk keluar dari perusahaan secara sukarela. Indikatornya meliputi berpikir untuk keluar, mencari peluang kerja lain, menunjukkan ketidaknyamanan, meningkatkan absensi atau cuti, dan meninggalkan organisasi saat ada pekerjaan yang lebih baik. Hasil penelitian masing-masing variabel terhadap turnover karyawan. Yang pertama adalah pengaruh gaji terhadap turnover karyawan, yang kedua ada pengaruh beban kerja terhadap turnover karyawan,
Yang ketiga ada pengaruh work-life balance terhadap turnover karyawan. Selanjutnya, pengaruh gaji terhadap turnover karyawan. Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan gaji berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intelijen. Artinya, semakin puas karyawan dengan gaji, semakin mudahnya mereka untuk keluar. Temuan ini konsisten dengan laksanaannya di KK 2021, Limpopo dan Barasa 2020, dan Nasuti 2020. Kepuasan gaji juga berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja, sebagaimana dihukum momen di KK 2020. Karyawan yang puas dengan gajinya cenderung lebih terikat dan menunjukkan sikap kerja yang positif. Secara tidak langsung, kepuasan gaji menurunkan turnover intelijen melalui keterlibatan kerja sejalan dengan momen DKK 2017 yang menyatakan bahwa keterlibatan kerja memediasi hubungan keduanya. Dari jurnal tentang stres kerja dan beban kerja ditemukan bahwa beban kerja berpengaruh positif signifikan terhadap turnover intelijen. Namun kepuasan gaji mampu memperlemah pengaruh beban kerjanya, pengaruh beban kerja terhadap turnover karyawan. Penelitian pada karyawan PTB Profit Figure malah menunjukkan bahwa beban kerja terutama pada tekanan psikologis dengan skor 4,32, usaha mental dengan skor 4,29 dan beban waktu dengan skor 4,27. Tuntutan fisik dan psikis ini meningkatkan stres kerja dan berpotensi menurunkan produktivitas serta memicu burnout. Penelitian Helena jadi 2025 menyimpulkan bahwa beban kerja tidak berpengaruh langsung terhadap turnover intelijen, tetapi berpengaruh melalui stres kerja yang kemudian mendorong meningkatnya karyawan untuk keluar. Selanjutnya, pengaruh work-life balance terhadap turnover karyawan. Menurut Helena jadi 2025, work-life balance karyawan berada pada kategori tinggi dengan rata-rata 4,10. Indikator keseimbangan waktu memiliki skor tertinggi dengan skor 4,14 menunjukkan pengelolaan waktu yang baik. Sementara keseimbangan keterlibatan dengan skor 4,05 masih perlu ditingkatkan karena sebagian karyawan kesulitan membagi perhatian antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Perusahaan misalkan menyediakan kebijakan yang lebih fleksibel seperti kerja hybrid, pengurangan lembur dan program kesejahteraan untuk menjaga keseimbangan kerja itu. Penelitian menyimpulkan bahwa work-life balance tidak berpengaruh langsung terhadap turnover intelijen, tetapi berpengaruh melalui stres kerja yang kemudian meningkatkan kemungkinan karyawan ingin keluar. Tadi dapat disebutkan bahwa faktor gaji menjadi penentu utama turnover karyawan di PTB Profit Figure. Kemudian tidak tersedia gaji pokok, sistem berbasis target dan pendapatan yang tidak stabil mendorong mereka mencari pekerjaan lain. Bekerja tidak berpengaruh langsung terhadap turnover, tetapi meningkatkan stres yang memicu burnout dan keinginan bersaing. Work-life balance juga tidak berdampak langsung, namun memperburuk stres kerja. Secara keseluruhan, kebutuhan gaji akan transparansi, stabilitas penghasilan dan keseimbangan hidup maupun ketiga faktor ini sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk bertahan atau keluar dari perusahaan. Kemudian sarannya untuk peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Karena variabel tersebut berpotensi memberikan pengaruh tambahan terhadap turnover intelijen dan dapat memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan karyawan, khususnya gengsi dalam bertahan dan meninggal perusahaan. Kemudian peneliti berikutnya juga dapat memperluas objektif kerja pejabat perusahaan lain atau mengembangkan kualitas agar hasilnya lebih produktif.